ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara-saudara kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang tiada henti dan tanpa henti terus-menerus kita memuji Allah. Kita membesarkan Allah dan kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan semua itu konsekuensi kita seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di majelis yang mulia ini kita akan membahas satu permasalahan yang sangat penting dan genting. Permasalahan yang setiap hamba ingin mengetahui kedudukannya di hadapan Allah dan apakah perkara mulia itu dia dapatkan atau tidak, yaitu tentang alamat, tanda-tanda mahabbatillah ala abdi, kecintaan Allah kepada hamba. Jadi Allah dan Rasulnya telah menjelaskan dan menerangkan siapa saja di kalangan hamba-hamba ini yang Allah cintai. Dan kita bertanya, apakah Allah mencintai kita? Terus kalau Allah mencintai kita, apa ciri-cirinya? Apa tandanya Allah mencintai kita? Dan bagaimana kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai kita? Ini pertanyaan-pertanyaan yang harus sering kita bertanya kepada diri-diri kita. Karena ketika kita hidup tidak mendapatkan kecintaan Allah, berarti tidak ada kemungkinan kedua kecuali dia mendapatkan kebencian Allah. Itu saja kehidupan. Kalau tidak dicintai berarti dibenci. Kalau tidak dibenci berarti dicintai. Kalau orang Arab bilang, laisa sya'nu an tuhibbu. Bukan perkara utama, bukan perkara pokok bagaimana kamu mencintai. Jadi masalah pengakuan saya cinta Allah, saya cinta Rasulnya, saya cinta Islam, saya cinta kebenaran, itu bukan perkara penting. Bukan itu yang dipermasalahkan. Karena semua manusia bisa berkata dan berucap seperti itu. Walakin sya'nu an tuhabbu. Tetapi perkara yang pokok, bagaimana Allah mencintaimu. Itu yang jadi masalah. Bukan bagaimana kita mencintai Allah, tapi bagaimana Allah mencintai kita. Karena ketika Allah mencintai kita, berarti ada perkara-perkara yang istimewa dalam diri kita. Kalau kita mencintai Allah, belum tentu Allah cinta kepada kita. Para ulama ketika mengumpulkan ayat-ayat dan hadis-hadis tentang alamat, tanda-tanda Allah mencintai hambanya,
disimpulkan sebagai berikut. Perkara yang paling pertama dan paling utama, dan ini tanda terbesar bahwa Allah mencintai hamba-Nya, yaitu an yuwaffiqakallah lil iman wat tadyin atau tadayyun. Allah memberikan taufik kepadamu untuk berada di atas keimanan dan berada di atas agama. Jadi ketika orang berada di atas keimanan, berada di atas keislaman, satu-satunya agama yang Allah ridhai, maka itu ciri dan tanda pertama bahwa Allah cinta hamba tersebut. Kalau itu tidak ada pada dirinya, pasti Allah tidak cinta hamba tersebut. Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Tabrani, Imam Bukhari dalam kitabnya Adabul Mufrad, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Rasulullah bersabda, "Innallaha ta'ala qassama bainakum akhlaqakum kama qassama bainakum arzaqakum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membagi-bagi di antara kalian akhlak-akhlak kalian, sebagaimana Allah membagi-bagi rezeki-rezeki kalian. Jadi masalah rezeki, ada manusia yang diluaskan rezekinya, kaya raya dia, punya harta banyak. Ada manusia yang sederhana saja, tidak kaya dan tidak juga miskin, tapi berkecukupan. Ada juga manusia yang dia di bawah garis kemiskinan, tidak punya apa-apa. Jadi berbagai macam kondisi manusia dalam masalah rezeki. Ada yang miskin, sangat miskin, ada yang kaya, ada yang sangat kaya, dan seterusnya. Pembagian rezeki itu sama dengan Allah membagi akhlak. Jadi ada orang akhlaknya luar biasa, akhlaknya mulia, tutur katanya sopan, tingkah lakunya istimewa, bahasa lisan dan bahasa tubuhnya betul-betul menyenangkan. Tidak ada yang tidak mengakui. Tapi sebaliknya ada orang yang akhlaknya jelek. Jangankan orang lain, keluarganya pun jenuh dengan perbuatan atau ucapan dia. Jadi masalah seperti ini Allah bagi kepada hamba-hambanya. Dan ketika orang diberi akhlak yang istimewa, itulah keutamaan yang harus kita syukuri. Allah memberikan keutamaan yu'tihi man yasha, kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi kalau keutamaan itu tidak ada pada diri kita, maka kita banyak memohon dan meminta kepada Allah supaya diberi keutamaan. Kemudian lanjutan dari hadis ini, Nabi kita bersabda, "Wa inna Allah Ta'ala," sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, yu'til mal, memberikan harta. Di lafaz lain Nabi bersabda, yu'ti dunya, memberikan kesenangan dunia. Jadi kesenangan dunia itu lebih umum dia daripada harta. Mungkin kedudukan, mungkin jabatan, mungkin keindahan fisik, dan berbagai macam perkara-perkara yang disepakati bahwa dia kenikmatan dunia. Jadi Allah memberi kesenangan dunia man ahabba wa man lam yuhibbu, kepada orang yang Allah cintai dan kepada orang yang Allah tidak cintai. Jadi masalah harta itu bukan ukuran dicintai atau dibenci. Masalah kedudukan, keindahan fisik, kesehatan, ketenaran, itu bukan ukuran dalam agama kita. Dan ini keyakinan. Kalau Anda keyakinannya tidak seperti ini, berarti Anda mengambil keyakinan bukan dari hadis Rasulullah, bukan dari ayat Al-Quran. Jadi keyakinan itu hati-hati. Yang dikatakan muslim itu orang yang keyakinannya, akidahnya dia ambil dari Al-Quran dan hadis. Itu muslim. Jadi kalau ada orang muslim keyakinannya bertentangan dengan Al-Quran, ini yang berbahaya. Jadi harta, kesenangan dunia Allah beri kepada orang yang Allah cintai dan kepada orang yang Allah tidak cintai. Fir'aun, manusia yang dilaknat oleh Allah, tapi Allah beri dia kedudukan,
beri dia harta, bahkan Allah beri dia kekuasaannya. Kekuasaannya itu meliputi timur dan barat. Namrus juga seperti itu. Kekuasaannya meliputi timur dan barat. Tapi apakah Allah mencintai Namrus? Apakah Allah mencintai Fir'aun, mencintai Qarun? Abu Jahal diberi wibawa karena dia sesepuh pemuka di tokoh di kalangan mereka. Apakah Allah mencintai Abu Jahal? Mencintai Abu Lahab? Jawabannya tidak. Tapi itulah aturan Allah. Allah bagi kesenangan dunia, kenikmatan dunia kepada orang yang Allah cintai dan kepada orang yang Allah tidak cintai. Kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya, wala yu'til iman. Tapi tidaklah Allah memberikan kenikmatan iman ini. Di lafaz lain Nabi kita bersabda, wala yu'til din. Tidaklah Allah memberikan kenikmatan agama ini illa may yuhibbu, kecuali kepada orang yang Allah cintai saja. Jadi keimanan yang ada pada diri kita ini bukti terbesar bahwa Allah mencintai kita. Dan keimanan yang ada dalam diri kita ini terjadi bukan kebetulan. Kebetulan mama saya Islam, bapak saya Islam, saya lahir di tempat yang di situ mayoritas Islam, jadi saya Islam. Tidak ada yang kebetulan dalam diri Allah. Semua sudah Allah rancang, Allah sudah kehendaki, dan semua Allah sudah takdirkan. Pernah kita berpikir kalau kita lahir di negeri komunis, di negeri ateis, di negeri yang Allah disekutukan atau disembah dengan cara-cara yang tidak pernah ada Nabi dan Rasul mengajarkan cara seperti ini. Alhamdulillah kita tinggal di negeri kaum muslimin. Kita bergaul, berteman, berkeluarga, bertetangga dengan sesama kaum muslimin. Ini kenikmatan terbesar ini. Dan ini harus dijaga. Kalau tidak dijaga kita khawatir. Jangan sampai kita meninggalkan dunia dalam keadaan tidak membawa keimanan. Jadi ini nikmat terbesar, anugerah yang paling mulia yang pernah Allah berikan kepada hamba. Coba hitung penduduk manusia, penduduk dunia yang hidup sekarang 7 miliar lebih. Dan alhamdulillah di antara sekian miliar manusia kita salah satu yang diberi nikmat keimanan. Dan kita ini dipilih oleh Allah, bukan kebetulan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap memulai khutbah, beliau tidak pernah lupa membaca surah Ali Imran ayat ke-102 yang di dalamnya Allah mengingatkan cara untuk menjaga keimanan dan peringatan untuk tidak keluar dari keimanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Jadi ini yang diperintah orang yang beriman. Karena takwa inilah yang menjaga keimanan. Ini yang melindungi keimanan. Jadi takwa itu harus betul-betul bertakwa di semua kondisi, di semua keadaan. Jangan takwa hanya di bulan Ramadan saja. Selesai Ramadan tidak ada lagi takwanya. Jangan takwa hanya di dalam masjid. Keluar dari masjid hilang takwanya. Jangan bertakwa di dalam rumah. Keluar dari rumah tidak ada lagi yang namanya takwa. Jadi Allah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Ini cara untuk melindungi dan membentengi keimanan dari kesyirikan, kekafiran dan perkara yang membatalkan, yaitu bertakwa, mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menutup ayatnya dengan ultimatum, wala tamutunna, dan jangan sekali-kali kalian mati. Kita ini lahir, hidup, besar, pasti mati kita. Jadi Allah ingatkan, wala tamutunna, jangan sekali-kali kalian mati illa, kecuali wa antum muslimun, kalian sebagai muslim. Muslim itu kata sifat dia.
bagaimana sifatnya kaum muslimin, bagaimana akidahnya kaum muslimin, dan itu Allah ingatkan. Karena ketika manusia meninggal tidak membawa keimanan, tidak di atas ketakwaan, tidak di atas keislaman, maka itu tanda terbesar bahwa dia akan celaka untuk selamanya. Jadi dijaga ini. Semiskin-miskinnya orang Islam, segembel-gembelnya dia, sebutut-bututnya, dia lebih mulia di hadapan Allah daripada orang kafir walaupun dia tinggal di istana emas. Karena di hadapan Allah tidak ada manfaatnya harta, kedudukan, jabatan, dan bukan karena itu Allah memasukkan manusia ke dalam surga. Inilah keimanan yang harus kita jaga, saudaraku. Kapan ini hilang, kapan ini lenyap, la haula wala quwata illa billah. Anugerah terindah, pemberian yang sangat-sangat mulia, kita abaikan, kita terlantarkan. Kita tidak hidup di zaman sahabat. Kita tidak berjumpa Nabi kita Muhammad SAW. Tapi alhamdulillah, kenikmatan untuk beriman kepadanya, bertauhid, bersyahadat, mengakui dia seorang Rasul, itu kita alami dan kita dapati. Ini yang Rasulullah inginkan terjadi pada pamannya, tapi tidak terjadi. Pamannya Abu Thalib yang melindungi dia, menjaga dia, mendukung dakwanya. Dia senang kalau ada orang masuk Islam. Tapi sampai akhir hidupnya, Abu Thalib tidak masuk Islam. Ini yang diinginkan oleh Rasulullah kepada pamannya, tapi tidak terjadi. Dan alhamdulillah kita tidak berjumpa Rasulullah, tapi kita mendapatkan kenikmatannya. Jadi betul-betul kita ini dipilih. Kita ini hamba pilihan. Bukan cara kebetulan saya lahir di daerah ini, cara kebetulan saya lahir di tempat orang Islam jadi saya Islam. Tidak ada cara kebetulan. Semua sudah Allah rancang, semua sudah Allah Subhanahu wa taala atur. Jadi ketika terjadi, ini bukti Allah mencintai kita. Jadi wajib dijaga, dipertahankan dan dilindungi sampai hembusan nafas kita yang paling terakhir. Jadi ini ciri dan tanda yang pertama bahwa Allah mencintai kita. Allah hidupkan kita di atas keimanan, bukan di atas kekafiran. Kemudian yang kedua, ciri dan tanda bahwa Allah mencintai seorang hamba, Allah jaga hamba tersebut untuk tidak terfitnah dengan dunia. Ini cirinya. Jadi kalau kita muslim, kemudian dalam diri kita ada fitnah terhadap dunia, nah ini rawan, ini bahaya besar. Karena semua kejelekan, semua pelanggaran, bahkan semua kekafiran dan kesyirikan itu terjadi asalnya karena hubbud dunia, cinta dunia. Itu asal dari seluruh pelanggaran yang ada di muka bumi. Baik yang namanya jabatan, ketenaran, wanita, harta, kedudukan, apa saja dari perkara-perkara yang di situ manusia lalai dari Allah dan agama Allah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, beliau bersabda, "Inna Allah azza wa jalla yahmi 'abdahu mu'min." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjaga hambanya yang beriman di dunia dari fitnah dunia. Wa huwa yuhibbuhu, karena Allah cinta hamba tersebut. Kama tahnuna maridakum ta'ama wasyaraba. Sama seperti salah seorang di antara kalian yang menjaga orang sakit dari makanan tertentu atau dari minuman tertentu, tafakuna alaihi, karena kalian takut kalau dia makan, kalau dia minum membahayakan si sakit. Jadi Allah dia jaga kita dari fitnah dunia, sama seperti perawat yang jaga orang sakit. Kalau ada orang disuruh jaga orang sakit yang kena stroke, badannya sebelah mati, tidak bisa digerakkan. Kalau dia bicara, tolong belikan saya coto, tolong belikan saya sate kambing. Kalau dia orang yang mencintai si sakit ini, pasti dia tidak belikan, pasti itu. Kenapa?
bukan tidak punya uang, bukan sayang kalau dia makan, tapi kalau dia konsumsi ini makanan itu memperparah penyakitnya. Bahkan mungkin bisa dia terbunuh. Kolesterolnya naik, tekanan darahnya tinggi. Mungkin bisa langsung dia meninggal. Sama seperti itu Allah, dia jaga kita dari fitnah dunia ini ya. Itu sama seperti orang sakit, dia jaga orang yang sama seperti perawat, dia jaga orang sakit dari makanan minuman yang membahayakan kalau dia makan atau dia minum. Pertanyaannya, kenapa Allah menjaga hambanya yang beriman dari fitnah dunia? Itu pertanyaan terbesar. Kenapa Allah dia jaga kita? Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan dunia, yang menciptakan kenikmatannya, kelezatannya, kesenangannya. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan dunia, yang menciptakan fitnah-fitnahnya, pernak-perniknya, dan semua warna-warni yang ada di dalam dunia ini. Dan Allah memberikan satu kesimpulan. Jadi tidak usah banyak-banyak. Kesimpulan tentang dunia satu saja. Dan ini akidah dan ini keyakinan. Kalau Anda tidak meyakini seperti itu, berarti Anda mengambil keyakinan bukan dari Al-Quran. Allah pencipta dunia dan seluruh gemerlap dunia. Allah beri satu kesimpulan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kesenangan, kenikmatan, kelezatan yang menipu. Itu intinya. Dan itu keyakinan, itu akidah. Kalau Anda anggap dunia ini segala-galanya, dunia ini masa depan, inilah kebahagiaan, ini surga, itu keyakinan Anda salah. Tidak ada keyakinan begitu di benaknya para nabi dan para rasul, dan tidak ada dalam kitab suci seperti itu. Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang dunia di Al-Quran. Tidak ada satu potong pun ayat yang memuji dunia. Tidak pernah Allah memuji dunia. Rasulullah bersabda dengan ribuan ayat, bahkan ribuan hadis, jutaan hadis. Tidak ada satu potong pun hadis yang di situ Rasulullah memuji dunia. Ini keyakinan saudaraku ya. Ini keyakinan. Kalau Anda meyakini tidak seperti ini, berarti salah keyakinan Anda. Anda tidak ambil keyakinan itu dari ayat dan hadis, dan itu membahayakan keimanan Anda. Itu kesimpulannya. Jangan bilang, itu kan dia Ustaz. Belum tentu saya. Jangan bilang seperti itu. Karena ada kesimpulannya. Siapa yang kasih kesimpulan itu? Yang menciptakan dunia dan kesenangannya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kenikmatan, kesenangan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Menipu kita dari kenikmatan yang abadi, kesenangan yang langgeng, dari surga Allah yang tidak fana. Pertanyaan kedua, kalau orang dijaga oleh Allah dari fitnah dunia, apakah dia harus miskin? Tidak bolehkah dia kaya? Tidak bolehkah dia miliki harta? Jawabannya, orang yang dijaga oleh Allah dari fitnah dunia tidak harus dia miskin. Bisa jadi dia kaya, bahkan bisa jadi dia seorang raja, bisa saja. Tapi Allah jaga dia. Dunia ada di tangannya, dia pakai, dia gunakan, tapi dunia tidak pernah ada dalam hatinya. Nah itu kuncinya, itu prinsipnya. Silakan bekerja, silakan berkarir, silakan cari uang, silakan berbisnis. Yang penting dunia itu tidak ada di dalam hati Anda. Cinta dan benci bukan karena dunia. Sedih, sengsara, tertawa, tersenyum bukan karena dunia. Bergaul atau tidak bergaul, memberi atau tidak memberi bukan karena dunia, tapi karena Allah. Nabi Sulaiman alaihissalam, dia memiliki kerajaan yang tidak pernah diberikan oleh sebelumnya. Padahal dia seorang rasul, seorang nabi, diberi dunia, kekuasaan, timur dan barat. Tapi itu tidak melalaikan dia dari Allah dan agama Allah. Nabi Sulaiman itu dia memiliki pasukan yang mengendarai kuda sembrani. Kuda sembrani itu kuda yang bersayap, jadi dia terbang. Dan itu bukan dongeng, itu kenyataan. Suatu ketika dia terlambat dari sebuah sholat.
Jadi syariat sholat itu ada juga di zamannya Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian ketika dia terlambat dari sebuah sholat, dia menyembelih seluruh kuda sembelihannya yang jumlahnya ribuan. Dia sembelih karena dia anggap ini sebabnya dia terlambat, bukan tidak sholat, terlambat. Kemudian Allah mengganti yang lebih hebat, yaitu kendaraannya angin. Jadi Nabi Sulaiman itu dia kendaraannya angin dia. Dia naik saja di sehelai sajadah, kemudian diterbangkan angin. Nabi Yusuf alaihissalam, dia menteri. Ada menteri yang miskin, ada menteri yang tidak difasilitasi. Dia kaya, tapi tidak masalah, karena dunia itu tidak masuk dalam hatinya. Kalau orang Arab bilang, tidak mengapa perahu itu berlayar di atas air. Dan memang perahu dia berlayar di atas air, tidak mungkin di atas pasir. Jadi tidak mengapa ada perahu di atas air. Yang bahaya itu kalau ada air di dalam perahu. Nah, itu yang bahaya, tenggelam perahunya, mati orang yang ada di dalam perahu. Jadi kalau ada perahu di atas air tidak apa-apa. Yang bahaya itu kalau ada air di dalam perahu. Itu yang bahaya, menenggelamkan. Jadi kalau kita pakai dunia di tangan kita saja, perginya, datangnya tidak menyebabkan kita bergembira, lupa diri. Ketika dia pergi tidak membuat kita sedih dan berduka, itu tidak ada masalah. Yang bahaya itu kalau dia masuk di dalam hati, dipikirkan, dikejar, kemudian digunakan berbagai macam cara. Ini yang berbahaya. Jadi ketika orang dicintai oleh Allah, Allah jaga hatinya untuk tidak terfitnah dari dunia. Kenapa? Karena dunia ini kesenangan, tapi dia menipu dari Allah, menipu dari akhirat. Itu poin yang kedua. Tanda ciri bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba tersebut. Kemudian yang ketiga, ini yang pasti kita dapati dalam keimanan kita kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala termasuk dari tanda kecintaannya kepada hambanya, Allah beri dia ujian, cobaan di dalam agama dia dan di perkara dunia. Jadi ini perkara yang pasti. Keimanan itu sebab datangnya ujian. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, dari sahabat Anas bin Malik, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Beliau bersabda, "Inna idhamal jaza ma'al idhamil bala." Sungguh besarnya balasan di sisi Allah, ganjaran pahala di sisi Allah itu bersama dengan besarnya ujian. Jadi ujian itu, cobaan yang Allah berikan kepada hambanya yang beriman, semakin berat, semakin susah, semakin dahsyat, semakin besar juga ganjaran pahala. Itu dalam agama kita. Itulah kenapa para nabi dan para rasul, keimanan mereka yang sangat-sangat hebat, bersamaan dengan itu ujian mereka pun sangat hebat. Karena memang kalau Allah cinta dengan hambanya, pasti dia uji. Memang begitu prosedurnya dalam agama Allah, tidak bisa melenceng dari itu. Memang begitu aturan mainnya Allah Subhanahu wa taala kepada para hamba-hambanya. Kemudian Rasulullah bersabda, "Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum." Allah kalau dia cinta sebuah kaum, Allah beri dia bala. Bisa dipahami? Allah kalau dia cinta sebuah kaum, dia beri dia bala. Jadi ujian itu, cobaan itu tanda dari adanya cinta. Jadi dicintai dulu, baru diberi bala. Begitu aturan mainnya dalam agama kita. Dicintai dulu. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah kalau dia cinta sebuah kaum, seseorang, dia beri bala kepada orang tersebut. Jadi dicinta dulu, baru diberi bala. Kemudian Nabi kita bersabda, "Faman radiya falahu ridha." Siapa yang ridha,
dengan ujian tersebut, maka Allah pun ridho kepadanya. Wa man sakhita falahu sakh. Siapa yang marah, tidak menerima ujian itu, maka Allah pun marah kepadanya. Di hadis lain Rasulullah bersabda, "In kana fi dinihi salban." Kalau di dalam agamanya itu kuat, hebat, ishtadda bala'uhu, maka hebat pula ujian Allah, cobaan Allah. Wa in kana fi dinihi riqqah, kalau keimanannya itu lemah, ringan, ibtala ala hasbi dini, diberi ujian sesuai dengan kadar keimanannya. Jadi ini pasti akan dijumpai seseorang dalam keimanan. Itulah orang yang paling dicintai oleh Allah, itu manusia yang paling berat ujiannya. Karena memang kecintaan itu berbanding lurus seiring dengan besarnya kecintaan, besarnya cobaan. Makin dicintai, makin dicoba. Ketika Rasulullah ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, ayyun nas asyaddul bala?" Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah manusia ayyun nas asyaddul bala, yang paling berat ujiannya? Apa jawaban Nabi kita? Al-anbiya, para nabi. Lihat, jawaban Nabi kita, para nabi. Para nabi itu manusia yang paling dicintai Allah dan paling mencintai Allah. Bersamaan dengan itu, sangat hebat ujian Allah kepada mereka. Jadi cobaan itu berbanding lurus dengan kecintaan. Makin dicintai, makin diuji. Makin dicintai, makin diberi cobaan. Memang begitu aturan mainnya Allah. Summa amsal fa'amsal. Kemudian kata Rasulullah, dan orang yang semisal dan yang semisalnya. Maksudnya orang yang semisal Nabi, mirip-mirip Nabi keimanannya, itu orang-orang yang hebat ujiannya. Jadi kalau kita kenal kebenaran, kenapa kita sering diuji? Itu bukti bahwa Allah cinta Anda. Kalau orang itu jauh dari kebenaran, bahkan tidak menerima kebenaran seperti orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, tidak ada ujiannya dia dalam hidup ini. Orang kafir itu apanya mau diuji? Tidak ada imannya. Apanya yang mau diuji? Tidak ada imannya mereka. Jadi kalau ada musibah yang menimpa mereka, apa namanya itu? Itu azab, siksa Allah yang Allah segerakan sebelum nanti siksa yang besar menanti dia. Itu kalau orang kafir tidak beriman. Ada tornado, ada angin puting beliung, ada banjir, ada gempa bumi. Kalau menimpa mereka, itu bukan ujian, bukan cobaan. Apanya yang mau diuji? Tidak ada imannya. Kalau orang-orang yang beriman, dia diuji sesuai dengan level tingkatan keimanan. Jadi jangan heran, Ustaz, saya ini kenapa sejak belajar, sejak mengenal kebenaran, sejak mengikuti sunnah, ujian saya datang bertubi-tubi. Memang begitu. Pasti itu. Semakin Anda hebat, naik peringkatnya, akan naik juga ujiannya. Dan itu bukan hanya terjadi dalam perkara agama, perkara dunia pun begitu. Anda sekolah di SD, ketika ujiannya lembaran soal yang diambil itu ujian SD, karena memang keimanan Anda atau level Anda SD. Kalau Anda naik kelas lagi masuk SMP, ketika ujian, ya pelajaran SMP, tidak mungkin pelajaran SD yang dikasih uji di situ, atau pelajaran SMA yang diujikan, kan tidak mungkin. Dan begitu terus. Jadi kita tidak usah khawatir diberi ujian yang di luar kemampuan kita, itu tidak mungkin. Tidak mungkin Allah memberikan ujian kepada Anda yang di luar kemampuan Anda, itu tidak mungkin. Kalau ada guru SD, ketika ujian anak SD, dia ambil soal SMP baru dia kasih ke anak SD. Kira-kira bagaimana pendapat orang terhadap guru ini? Pasti guru ini dihujat, dimaki, dicaci. Ini guru bodoh. Tidak pantas jadi guru. Masa anak SD dia kasih pelajaran anak SMP? Begitu. Lebih tidak mungkin lagi kepada Allah. Tidak mungkin Allah beri ujian Anda di luar kemampuan Anda. Jadi tidak usah khawatir.
Kalau Anda diberi ujian, itu pasti Anda mampu, pasti itu, tidak usah khawatir. Tidak mungkin salah ujian, salah kasih soal Allah kepada Anda, tidak mungkin. Hanya Anda saja terkadang disuruh belajar, tidak belajar, main-main. Giliran ujian tidak tahu jawab. Kenapa? Ini pelajaran yang diujikan, itu sudah pernah diajarkan, tapi Anda tidak pelajari. Kalau Anda tidak lulus, nanti ujiannya itu lagi. Sampai Anda lulus, baru naik lagi tingkatan. Begitu dia. Jadi orang-orang yang tidak beriman itu tidak ada ujian. Jadi kalau Anda hidup santai-santai saja, tenang-tenang saja, tidak ada ujian, tidak ada masalah, nah itu hati-hati. Hidup itu bermasalah kalau dia hidup tidak ada masalahnya. Yang namanya orang hidup itu pasti ada masalahnya. Kalau ada orang hidup tidak ada masalahnya, nah hati-hati. Orang dapat ujian, Anda tidak diberi ujian. Kok seperti itu? Kalau ada orang, dia yang lainnya musim ujian, ada sekolah musim ujian, dipanggil murid-muridnya, diberi soal ujian. Dia bertanya, kenapa saya tidak dipanggil ujian? Itu kemungkinannya dua. Pertama, mungkin Anda pernah mendaftar di sekolah itu tapi tidak diterima. Jadi ketika orang ujian di sekolah itu Anda tidak dipanggil. Atau yang kedua, mungkin Anda pernah mendaftar, diterima, tapi setelah itu dikeluarkan. Jadi ketika orang ujian, Anda tidak dipanggil. Jadi hati-hati itu. Kalau hidup-hidup adem ayam saja, tidak ada riak, tidak ada gelombang, hati-hati. Jangan sampai Anda tidak didaftar di sekolah itu. Jadi harus hati-hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat pertama sampai ketiga. Alif Lam Mim. Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Alif Lam Mim. Allah bertanya, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna. Apakah manusia mengira? Ini kalau dalam ilmu tafsir namanya istifham ingkar. Allah bertanya tapi hakikatnya mengingkari, tidak seperti itu dan bukan seperti itu. Itu namanya istifham ingkar. Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna. Apakah manusia menyangka seenaknya berkata saya beriman, saya muslim, saya cinta Allah, saya cinta Rasul, saya cinta kebenaran, wa hum la yuftanun, padahal kalian belum diuji? Tidak mungkin begitu. Tidak mungkin Anda bilang saya Islam, saya sudah bersyahadat, saya sudah meyakini, padahal Anda belum diuji. Walaqad fatanna alladziina min qablihim. Ayat ketiga Allah berfirman, sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum kalian. Jadi orang sebelum kita sudah ada yang berkata saya Islam, saya beriman, saya cinta Allah, saya cinta Rasul. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menguji mereka. Walaqad fatanna alladziina min qablihim. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum kalian. Apa gunanya ujian itu? Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Allah Maha mengetahui siapa yang jujur dan siapa yang dusta. Nah, itu hikmahnya ujian bagi kita untuk menyeleksi apakah iman ini asli atau palsu, murni atau imitasi, jujur atau dusta. Sekarang ada orang yang bertanya, Allah sebelum dia uji manusia, apakah Allah sudah tahu orang ini pasti lulus atau orang ini gagal? Jawabannya Allah Maha tahu. Sebelum ada ujian, orang ini pasti dia sudah ditahu oleh Allah apakah berhasil atau tidak. Terus kenapa diuji? Padahal Allah sudah tahu. Jawabannya, Allah menguji manusia untuk memberikan pahala. Karena orang itu diberi pahala jazaan bima kanu ya'malun, balasan terhadap apa yang kamu amalkan.
Kamu diberi ujian, kamu bersabar, diberi pahala dengan kesabaran itu. Dan Allah Maha tahu dia akan bersabar orang ini. Tapi diberi pahala itu terjadi setelah dia beramal. Saya kasih pendekatan pemahaman. Ada seorang guru, dia bilang, kalau ujian nanti murid-muridku yang ini, saya yakin pasti dia lulus. Dari mana dia tahu keyakinan itu? Karena dia sudah kenal muridnya. Setelah ada ujian, ternyata betul murid yang dia sebutkan namanya lulus. Tapi nilainya itu yang bervariasi. Ada yang lulus nilainya 9, 9,5, ada yang 8, 8,5. Kenapa? Hasil dari jawabannya. Kalau lulusnya, ya lulus. Jadi Allah, ketika dia beri ujian seorang hamba, Allah tahu Anda lulus atau tidak. Tapi pemberian pahala itu terjadi setelah Anda beramal. Diberi ujian dia bersabar. Ini sabar kan amalan. Nanti bersabar baru dapat pahala. Ya. Diberi ujian, kemudian dia melakukan ketaatan di tengah ujian. Baru dia dapat pahala. Emas itu, kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, kalau dia mau ditingkatkan kualitasnya, ada ditemukan emas masih tercampur dengan tanah. Bagaimana emas ini supaya murni, mencapai puncak kemurniannya, jadi dia dibakar. Api yang membakar itu yang bisa menjadi sebab kualitas emas berbeda-beda. Kalau dibakar dengan api kompor biasa, emasnya terpisah, tapi masih belum murni, masih ada yang tercampur di situ. Semakin apinya diperhebat, nyalanya diperbesar, semakin panas membakar, emas itu dia semakin terpisah dengan sesuatu yang menempel. Dan puncaknya kemurnian emas itu bisa didapatkan kalau dipanaskan dengan suhu yang sangat hebat. Begitu juga manusia. Manusia ini kan tingkat imannya berbeda-beda. Kalau ada saringan keimanan yang lubang-lubangnya 2 cm disaring manusia, banyak yang lolos. Kenapa? Karena saringannya itu 2 cm jaraknya. Diperkecil lagi, jadi 1 cm, disaring lagi yang 2 cm. Yang lolos yang cuma 1 cm ke bawah, diperkecil lagi setengah cm. Yang lolos semakin sedikit. Begitu juga manusia. Semakin hari semakin kecil saringan, itu semakin sedikit yang lolos. Dan itu untuk membedakan kualitas manusia di antara para nabi dan para rasul. Siapa nabi yang paling hebat ujian? Siapa yang paling dahsyat cobaan yang Allah berikan kepada? Tentu yang paling susah, yang paling berat, siapa yang paling hebat di antara mereka? Nabi dan Rasul itu yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran, sejarah hidupnya itu 25 orang. Tapi Nabi itu jumlahnya ribuan, Rasul itu 300-an lebih. Ada yang diceritakan jalan hidupnya dan ada yang tidak dijelaskan. Maka di dalam surat Yasin Allah sebutkan 3 orang Nabi yang berdakwah, 1 pengikut. Kemudian di antara Nabi dan Rasul ini ada yang namanya Ulul Azmi. Ada 5 orang Nabi yang begitu hebat ujiannya. Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Di antara 5 orang Ulul Azmi ini ada 2 orang yang diangkat menjadi Khalilullah, kekasih Allah. Lebih ditinggikan lagi dia, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi kita Muhammad alaihi wassalam. Kemudian di antara 2 orang Nabi ini ada 1 yang diangkat menjadi Sayyidul Mursalin, pimpinannya para Nabi. Beliau jadi imam, semua Nabi jadi makmum di belakangnya ketika Isra Mi'raj. Bersamaan dengan itu, Nabi kita bersabda di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Ibnu Adi, beliau berkata, "Ma'udhin Nabi mislu ma'udhi." Tidak ada seorang nabi pun yang diberi ujian seperti beratnya ujian. Ini di antara nabi.
beliau bersabda seperti itu. Jadi memang sudah begitu jalan ceritanya, begitu skenario-nya dalam keimanan. Ini bagus kalau dibikin daurah, judulnya Kutunggu engkau dalam keimanan. Jadi orang kalau dia beriman, itu ada yang menunggu dia. Yang pertama yang menunggu dia itu cobaan. Pasti ada. Pasti ada. Kalau orang tidak ada imannya, tidak ada ujiannya, tidak ada cobaannya. Karena dia tidak terdaftar. Ada daftar-daftar keimanan, dia tidak terdaftar. Giliran orang ujian, dia tidak ujian. Itulah kalau orang ujian ditulis di papan tulis harap tenang ada ujian. Karena memang kalau orang diuji itu memang harus tenang dia. Jangan sampai dia stres atau dia berpikir salah. Jadi itu ciri dan tanda bahwa Allah mencintai hamba. Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah, kalau tidak salah ingat ayat 155 sampai 157. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Pasti dan pasti kami akan memberikan bala kepada manusia. Ini وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ pakai lam taukid dan nun taukid. Ini kalau orang belajar bahasa Arab, ini artinya penegasan. Pasti dan pasti. Pakai lam taukid saja sudah pasti. Pakai nun taukid lagi, dipertegas oleh Allah, diperjelas. Pasti dan pasti saya akan uji kalian bisyai'in minal khauf, dengan sedikit rasa takut. Jadi semua rasa takut yang kita alami di dunia itu cuma sedikit saja dibandingkan dengan ketakutan yang ada di akhirat. Jadi nanti di akhirat itu ada rasa takut yang Nabi saja panik. Mulai Nabi Adam, didatangi semua manusia, ya Adam, engkau Nabi yang pertama. Minta kepada Allah supaya dipercepat hisab semua manusia ini, dari yang pertama sampai yang terakhir. Kata Nabi Adam, nafsi, diriku, saya tidak bisa bantu kalian maksudnya. Karena Nabi Adam merasa dia memakan buah larangan. Jadi Nabi Adam itu satu kali dia makan sesuatu yang haram, tapi dengan sebab itu dia malu di hadapan Allah. Bagaimana orang yang tiap hari makan yang haram? Nabi Adam satu kali dia makan buah larangan, itu tidak bisa dia memberi syafaat kepada manusia. Datang kepada Rasul yang pertama, Nabi Nuh didatangi. Apa jawaban Nabi Nuh? Nafsi, diriku, saya tidak bisa bantu kalian. Nabi Nuh khawatir, dia pernah berdoa dengan satu doa kepada umatnya, dan memang dia pantas berdoa, tapi dia merasa itu perkara yang tidak nyaman bagi dirinya. Dia 950 tahun dia berdakwah, pengikutnya berapa? Ada yang berkata ulama cuma 4 orang. Istrinya, anaknya tidak beriman. Apakah Nabi ini gagal? Apakah dia tidak sukses? Jawabannya tidak ada Nabi yang gagal. Semua Nabi pasti sukses, karena Nabi itu manusia pilihan. Mereka siddiq, terpercaya, amanah, kemudian mampu menyampaikan kebenaran. Bahkan ada Nabi yang terbunuh tidak menyebabkan dia gagal. Jadi gagal atau berhasil itu bukan dilihat dari hasil, tapi gagal atau berhasil itu dilihat dari cara. Kalau niatnya benar karena Allah, bukan karena dirinya, karena harta, kedudukan, ketenaran, jabatan, golongan, atau ormas, atau apa saja, bukan karena itu, memang karena Allah dia berdakwah. Kemudian caranya sesuai dengan tuntunan Rasulullah, maka manusia itu pasti berhasil. Kalau dia tidak dapatkan pertolongan Allah ketika dia hidup, nanti setelah dia mati pertolongan itu datang. Yang jelas keimanan ini, kebenaran ini, Islam ini tidak hilang di bumi. Pasti Allah nampakkan kejayaan dan keunggulan. Yang kita takut itu iman, Islam hilang dari diri kita. Na'udzubillah min dzalik. Hilang dari keluarga kita, dari rumah tangga kita. Ini yang kita takuti. Tidak usah berpikir terlalu muluk-muluk. Kalau begitu nanti Islam nanti tidak usah. Allah yang jaga Islam. Inna nahnu nazzalna dzikra
wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan az-zikr. Kata Ibnu Hazm, az-zikr itu Al-Quran dan hadis. Karena hadis itu juga wahyu yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi dijaga. Dan kami yang pelihara dia. Tidak usah khawatir, Islam ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita khawatir itu Islam yang ada di diri kita. Fitnah demi fitnah, ujian demi ujian, syahwat, syubhat, hawa nafsu, dan segala ambisi serta keinginan ini yang mungkin menghilangkan keimanan dalam diri-diri kita. Kemudian didatangilah Nabi yang ketiga, Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa tidak bisa karena dia pernah memukul pengikutnya Fir'aun. Kemudian didatangi Nabi yang keempat, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dia tidak bisa karena pernah dia merasa 3 kali berbohong. Padahal bukan berbohong, itu namanya tauriyah. 3 kali dia. Yang pertama ketika ditanya sama raja yang zalim, siapa ini? Istrinya beliau, Sarah. Itu wanita yang sangat jelita. Kalau dia bilang ini istriku, akan diambil, dirampas oleh raja yang zalim itu. Jadi dia berkata, ini saudaraku atau ini saudariku. Maksudnya apa? Saudara seiman. Karena di muka bumi ketika itu yang beriman hanya dia dengan istri. Yang kedua, ketika dia diajak berburu. Kebiasaannya Fir'aun itu berburu, dipanggil semua rakyatnya ikut tanpa terkecuali. Ketika diajak berburu dia bilang saya sakit. Nah memang kenyataan ketika berhala disembah itu menyebabkan sakitnya orang-orang yang beriman. Dia tidak nyaman, tidak senang melihat kesyirikan. Dan yang ketiga, ketika dia akan menunjukkan berhala, dia menunjuk satu arah ke berhala, arah yang lain jarinya menuju ke diri. Itu cuma 3 kali. Itu bukan bohong, itu namanya tauriyah. Tauriyah itu lain maksud yang didengar si pendengar dan lain maksud si pembicara. Dan pernah Rasulullah melakukan itu. Ketika ada seseorang dikejar, kemudian orang yang mengejar itu datang ke depan Rasulullah, kemudian dia berkata, apakah kamu melihat seseorang yang lewat di sini? Kemudian Rasulullah bergeser. Umpama tadi di arah kiri, dia bergeser ke arah kanan. Kemudian dia berkata, sejak saya berdiri di sini, saya tidak pernah lihat ada orang yang lewat. Dan itu memang betul, karena Rasulullah sudah bergeser. Karena Rasulullah paham ini orang mungkin dituduh atau diklaim sesuatu, belum tentu. Itu namanya tauriyah. Dan Ibrahim melakukan 3 kali. Terus bagaimana dengan orang yang tiap hari berdusta? Hidupnya berdusta dan berbagai macam perkara-perkara batin yang dia lakukan. Dan kemudian didatangi juga Nabi Isa. Nabi Isa juga tidak bisa. Sebagian para ulama berkata karena dia sebagian manusia menyembahnya. Dan yang terakhir Rasulullah SAW. Nanti Rasulullah yang beri syafaat kubur. Jadi takutnya kita di dunia itu ringan sekali dibandingkan dengan takut di akhirat. Kemudian yang kedua, walju, rasa lapar. Ini pasti ditimpakan oleh Allah kepada manusia. Wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, kemiskinan. Wal anfus, penyakit, kematian. Wa thamarat, buah-buah, paceklik, gagal panen. Wabashirus sabirin, beri kabar gembira bagi orang yang bersabar. Jadi setelah ada ujian, ternyata di situ ada ladang pahala. Alladzina idza asabatum musibah, orang-orang yang ketika ditimpa musibah, dia berkata innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua milik Allah dan kita semua pasti akan kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Ini ucapan yang betul-betul luar biasa maknanya, istirja. Itulah kalau kita takziah, disunahkan oleh Rasulullah untuk menghibur orang yang berduka, seperti di Sahih Bukhari dan Muslim, untuk mengatakan kepadanya, innalillahi ma aqaba, milik Allah apa yang Allah ambil. Anda meninggal ibunya, ayahnya, anaknya, istrinya, orang yang dia cintai, kita ucapkan milik Allah apa yang Allah ambil. Allah tidak mengambil milikmu. Yang dia ambil itu milik Allah. Karena kita ini hamba.
Dulu kita tidak ada, dicipta, dimiliki, dikuasai dan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang Allah ambil itu miliknya Allah, bukan milikmu. Walahu ma'ata, dan milik Allah apa yang Allah berikan kepadamu. Kamu sekarang sehat, hidup, bernyawa, punya harta kedudukan, itu pun milik Allah yang Allah berikan kepadamu. Wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma, dan segala sesuatu di sisi Allah itu ada ajalnya. Fal tasbir wal tahtasib. Hendaklah kamu bersabar dan hendaklah kamu mengharapkan pahala di sisi Allah. Itu doa yang kita ucapkan kalau kita takzir. Kemudian dengan sebab itu Allah bersalawat kepada mereka. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah. Dapat musibah, Allah bersalawat. Itu hebatnya kalau orang beriman. Dia tahu musibah ini bukan hukuman. Musibah ini sifatnya ujian. Sebagai penutup, kisah dari Nabi Ayyub yang beliau ditimpa penyakit selama kurang lebih 18 tahun. Nabi Ayyub itu orang kaya, banyak anaknya. Di satu kesempatan anaknya semua meninggal, hartanya habis, bahkan istrinya satu-satu yang menemani dia pun tidak sudi menemaninya. Dia ditimpa penyakit, badannya itu berulat sampai dia diasingkan. Kalau bahasa kita, istrinya pernah bertanya, "Pak, kamu kan Nabi, kenapa kamu tidak berdoa kepada Allah supaya kamu disehatkan?" Apa jawaban Nabi Ayyub? Dia bilang, saya malu bertahun-tahun diberi kenikmatan, baru diberi ujian begini, saya sudah tidak sabar. Jadi itu akhlaknya para nabi, dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ucapan Imam Ibnu Qayyim, siapa yang malu kepada Allah untuk bermaksiat, maka Allah malu akan mengazabnya. Jadi ini level yang tertinggi, bukan lagi mau begini, mau begitu, malu kita diberi nikmat, diberi segala fasilitas, tapi kita balas dengan dosa dan kemaksiatan. Baru diuji 1-2 hari penyakit, sudah tidak sabar. Berpuluh-puluh tahun dia sehat, mana itu sehatmu? Baru 1-2 hari tidak punya uang, berpuluh-puluh tahun punya uang, mana itu kenikmatanmu? Nah itu yang mestinya kita pertanyakan pada diri kita. Dan itu ujian pasti menimpa kita. Allah a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita di pertemuan yang berikut untuk memahami agama Allah, mendalaminya, meyakininya, mengamalkannya dan istiqomah di atasnya. Ini yang bisa kita sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.